Perkenalkan, nama saya Jessica Gabriela Wanda Lewakabesi dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Hari ini saya akan membawakan promosi kesehatan mengenai stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Anak yang berperawakan pendek tidak serta-merta mengalami stunting. Balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badannya di bawah standar normal tinggi badan anak seusianya. Adapun ciri-ciri stunting, yang pertama, tumbuh kembangnya lambat, yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, yang ketiga, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun, yang keempat, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, yang kelima, anak cenderung lebih pendiam, yang keenam, fase pertumbuhan gigi pada anak melambat, yang ketujuh, dalam jangka panjang bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama. Yang kedelapan, anak lebih mudah terserang infeksi berbagai penyakit. Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama, seperti gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Terdapat 2 poin penting yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil. Hal ini dapat terjadi apabila makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil kurang bergizi sehingga janin tidak cukup untuk mendapatkan nutrisi. Akibatnya, pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan dan terus berlangsung sehingga proses kelahiran. Yang kedua, kebutuhan nutrisi anak tidak tercukupi. Kondisi ini terjadi setelah kelahiran, tepatnya pada anak di bawah usia 2 tahun, di mana mereka kekurangan asupan ASI dan MPASI. Adapun penyebab lain, yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang keempat, kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi. Yang kelima, berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal. Yang keenam, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi. Selanjutnya, cara mengatasi stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, perbaiki stunting sebelum usia 2 tahun, yang kedua, berikan ASI, yang ketiga, perbaiki masalah menyusui, yang keempat, beri olahan protein hewani pada MPASI, yang kelima, imunisasi rutin, yang keenam, memantau tumbuh kembang anak, yang ketujuh, perilaku hidup sehat dan bersih, yang kedelapan, memakai jamban sehat, yang kesembilan, atasi masalah kesehatan anak, dan yang kesepuluh, selalu menambah ilmu kesehatan. Berikut ini komplikasi bahaya stunting terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama, pertumbuhan yang tidak optimal, artinya anak tidak mencapai pertumbuhan fisik yang maksimal. Yang kedua, gangguan perkembangan kognitif, artinya dapat menyebabkan kesulitan belajar di kemudian hari. Dan yang ketiga, penyakit kronis, artinya meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung di masa dewasa. Selanjutnya, pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya, misalnya dengan memperbaiki nutrisi, kemudian memberikan suplemen, dan selanjutnya menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan dokter dalam menangani stunting. Yang pertama, mengobati penyakit yang mendasarinya. Yang kedua, menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan. Yang ketiga, memberikan suplemen umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Dan yang keempat, menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi. Sekian dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.